Assalamualaikum Sobat YouTube. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda saat membayangkan virus corona? Apakah Anda merasa takut, panik, cemas, sedih, muak, atau bahkan marah? Bagaimana reaksi tubuh Anda? Apakah Anda deg-degan, jantung berdetak lebih kencang? Setiap orang pasti memiliki respon yang berbeda-beda. Yang menjadi masalah adalah jika Anda merasakan berbagai emosi negatif, misalnya panik, sedih, takut, marah, dan kecemasan yang berlebihan. Kenapa ini berbahaya? Karena jika emosi negatif ini terus Anda pelihara, maka suatu saat bisa terjadi ledakan yang sangat dahsyat dalam diri Anda, yang akhirnya merugikan diri Anda sendiri. Jadi Anda perlu menetralisir emosi-emosi negatif ini dari diri Anda. Mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu wabah corona ini sampai kapan berakhirnya. Bisa jadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jadi gimana caranya untuk menetralisir emosi negatif dari pikiran bawah sadar Anda? Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah ubah persepsi Anda terhadap wabah virus corona. Jadi sebenarnya semua peristiwa atau kejadian itu sifatnya netral. Peristiwa ini bisa menjadi positif atau negatif tergantung dari persepsi kita atau cara kita memaknai peristiwa itu. Dan ini akan menentukan emosi kita dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Bukankah masih banyak jenis virus atau penyakit lain yang jauh lebih berbahaya dari corona ini? Tapi kenapa virus corona ini seolah-olah menjadi hal yang terlalu dibesar-besarkan atau dihebohkan? Mungkin persepsi kita selama ini tentang corona lebih banyak dipengaruhi oleh berita-berita negatif yang ada di televisi atau di sosial media tentang wabah corona ini. Ditambah lagi banyaknya berita-berita hoax, teori-teori konspirasi yang belum jelas kebenarannya, yang akhirnya hanya menimbulkan prasangka, kemarahan, kebencian, dan fitnah terhadap pihak-pihak tertentu. Hati-hati teman-teman, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi saya melihat fenomena corona ini bukan hanya soal penularan virusnya aja, tapi juga penularan ketakutan yang justru lebih berbahaya dari virusnya itu sendiri. Emosi itu menular, apapun jenis emosinya. Dalam hal ini adalah emosi ketakutan dan kepanikan. Jadi Anda perlu menjaga diri Anda agar tidak tertular emosi ketakutan itu, yaitu dengan cara stop melihat, membaca, atau mendengarkan berita-berita negatif tentang virus corona, baik di televisi ataupun di sosial media. Menurut penelitian, tubuh kita bisa menjadi kuat atau lemah tergantung dari apa yang kita lihat, atau kita dengar, atau kita baca. Jika kita membaca berita-berita yang positif, maka tubuh kita pun menjadi kuat. Gitu juga sebaliknya, jika kita membaca berita-berita yang negatif, tubuh kita pun menjadi lemah. Silakan Anda buktikan sendiri dan merasakan perbedaannya di tubuh Anda. Sampai di sini jelas ya. Cara yang pertama, ubah persepsi Anda tentang corona. Cara yang kedua, stop membaca berita-berita negatif yang ada di televisi ataupun sosial media. Dan yang ketiga, jangan membuat status yang berisi tentang kepanikan Anda terhadap corona di sosial media. Karena jika hal ini Anda lakukan, tanpa Anda sadari Anda telah menularkan kepanikan Anda terhadap orang yang membaca status Anda. Jadi sebenarnya di era milenial ini, menurut saya, bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Jarimu harimaumu. Cara yang keempat,
saat Anda sedang merasakan emosi-emosi negatif, misalnya sedih, cemas, marah, dan sebagainya, luangkan sejenak waktu Anda, cari tempat yang nyaman, tarik nafas Anda yang dalam, dan hembuskan perlahan-lahan. Lakukan berulang-ulang sampai Anda merasa lebih tenang dan nyaman. Setelah itu Anda bisa gerakkan bibir Anda seolah-olah Anda sedang tersenyum. Tahan sekitar 10-20 detik dan rasakan emosi bahagia muncul dalam diri Anda. Hal ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa kita bisa dengan sengaja memunculkan emosi apapun yang kita inginkan dengan cara menggerakkan otot-otot wajah kita sesuai dengan emosi yang kita inginkan itu. Cara yang kelima adalah dengan mensugesti diri Anda sendiri, atau biasanya disebut dengan self-hypnosis. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa mendengarkan audio terapi saya di sini. Audio terapi ini dapat membantu memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Saran saya Anda bisa mendengarkannya berulang-ulang karena salah satu cara supaya suatu program itu bisa tertanam kuat di bawah sadar kita adalah dengan repetisi atau pengulangan. Jadi semakin sering Anda dengarkan, hasilnya akan semakin bagus. Daya tahan tubuh Anda meningkat dan Anda menjadi lebih siap untuk melawan wabah virus corona ini. Dan cara yang keenam adalah dengan bersyukur bahwa Anda masih diberikan kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Anda selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan terlindung dari virus corona ini. Dan semoga badai ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Akhirnya saya ingin mengatakan, Corona hadapi dengan senyuman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media Anda. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info terbaru seputar hipnoterapi. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut tentang masalah Anda, silakan hubungi email yang saya sediakan di deskripsi video ini. See you on the next video.